Halo sobat interior, jumpa lagi di channel gua, Lapak Interior. Kali ini gua akan membahas mengenai tempat tinggal dari seorang anggota DPR yang sempat viral kemarin ya. Gua ingin sedikit bereaksi tentang tempat tinggal yang dihancurkan oleh massa ya, oleh para pendemo, entah ini pendemo atau oknum, gua kurang tahu. Tetapi akibat dari pernyataan anggota DPR ini ya, ini gua sebut aja namanya itu Bapak Syahroni ini ya, Sahroni bukan Syahroni, Sahroni. Itu membuat banyak sekali orang yang tersinggung mengenai pernyataannya yang bernada kasar, sehingga memicu penjarahan dan penghancuran rumah tinggal dari Pak Sahroni ini. Sebenarnya ini sebuah hal yang bisa katakan ini ya, melanggar hukum, karena setiap perbuatan yang seperti ini ya, yang bertindak sendiri, main hakim sendiri, itu tidak boleh. Semua bisa diomongkan secara baik-baik, tetapi karena mungkin sudah terlalu emosi masyarakat dan sudah terlalu tersinggung, membuat mereka sangat marah. Dan Pak Sahroni juga nggak ada di rumah pada saat itu ya, jadi mereka pas datang ke rumah, mereka mungkin sempat manggil-manggil gitu dari depan pagar, tapi nggak ada orang yang membuka pintu, atau mungkin tidak ada satupun yang berespon, membuat mereka jadi emosi dan melempari dan bakal menghancurkan pagar dan masuk ke dalam rumah Pak Sahroni. Dan diketahui bahwa Pak Sahroni lagi ada di luar negeri ya, kayaknya sih di Singapura gitu. Oke, kita akan membahas mengenai bangunan dari rumah Pak Sahroni ini. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam eksterior dari bangunan. Nah, untuk eksterior bangunan dari rumah Pak Sahroni ini, bila gua lihat ya, ini gua lihat secara pandangan gua pribadi ya, karena gua nggak ke lokasi dan tidak ada info juga mengenai material bangunan dan interiornya ya. Tapi ini gua hanya melihat secara mata saja, pandangan mata ya. Jadi kalau ada salah info yang kurang tepat, gua mohon maaf. Mungkin kalian bisa taruh di kolom komentar ya untuk revisinya. Yang pertama kita lihat adalah bagian dari eksteriornya. Nah, untuk rumah Pak Sahroni ini kita bisa lihat untuk eksteriornya simple banget ya, simple banget. Ini untuk konsep bisa dikatakan ini berbau industrial, tetapi ada ini juga ya, ada kotak-kotak bentuk seperti modern minimalis. Industrialnya bisa kita lihat dari penggunaan ini ya, ada roster ya di bagian dindingnya, dinding sebelah kiri pagar ya. Dan pagarnya ini menggunakan pagar besi biasa ya, plat gitu ya, dicat warna hitam, dan tidak ada yang terlalu berlebihan seperti apa gitu ya. Rumahnya simple banget ya untuk bagian eksteriornya, tetapi meskipun simple terlihat nggak sembarangan ya. Simple tapi kayak unik gitu ya, jadi nggak sembarangan dibikin, pasti dia menggunakan arsitek ya untuk mendesain bagian depannya ini. Pemilihan warna pun juga kita bisa lihat kombinasi abu, hitam, dan coklat ya di bagian kiri ya, atas kotak ini ya. Itu bagus ya, kombinasinya cocok, tidak ada yang nabrak, dan ada tiang bendera satu di depan. Dan meskipun dikelilingi oleh pemukiman penduduk, tetapi tidak terkesan kumuh ya untuk rumahnya ya, tetap berdiri tegak ya. Nah, ini untuk bagian rumahnya seperti ini. Nah, Pak Sahroni ini ternyata tidak hanya ada rumah di sini, dia juga ada beberapa ini ya, garasi untuk koleksi mobilnya. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian depannya. Untuk bagian depan dari halaman rumah Pak Sahroni ini
tidak yang terlalu gimana ya, berlebihan yang wah gitu, nggak ada ya. Di sini kita bisa lihat bagian roster tadi ya, yang dari luar. Ini bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya. Untuk terasnya, ini lantainya ini gua ngelihatnya sih seperti kayu solid, tetapi ada glossy-nya tuh sedikit kayak agak marmer gitu ya. Tapi marmer kok ada motif garis seperti ini ya. Keramik itu juga nggak ada garis natnya ya. Tapi kalau gua simpulkan sih kayaknya kayu sih ya. Ini kayaknya kayu solid, tapi natnya rapi banget ya, nggak kelihatan garisnya ya. Dan pintu gerbang sebelah kanan ini langsung menuju ke ruang tamu. Tetapi banyak tamunya atau youtuber ya. Gua ambil gambar-gambar ini juga dari youtuber ya. Yang pernah mereview rumah Pak Sahroni itu, mereka banyak mengambil gambar langsung dari area garasi. Oke, ini teras depan, kita langsung ke garasinya. Nah, ini dia garasi yang gua maksud. Nah, ini dia. Ini pintu gerbang depan, kemudian nah ini garasinya. Ini garasi masih bagian depannya ya. Dan garasi bagian dalamnya itu ada koleksi mobil dari Pak Sahroni, tetapi tidak banyak. Sepertinya untuk yang banyaknya itu ya, itu di garasi yang rumah yang lain ya gitu, bukan yang ini, yang tempat tinggal ini beda ya. Tapi tetap banyak juga mobil mewah di dalamnya. Dan banyak sekali youtuber tuh ngonten di sana ya untuk mereview beberapa mobil koleksi dari Pak Sahroni ini. Dan juga ada motor juga di sana ya, nggak cuma mobil, motor juga. Nah, setelah itu kita bisa lihat juga di bagian dindingnya ya, ini ada kaca. Nah, kaca ini mengarah ke ruang dalam, jadi tembus ya dari teras tadi. Itu bisa juga lewat garasi ya untuk masuk ke dalam ruangan rumah Pak Sahroni ini. Untuk konsep garasinya kita bisa lihat itu larinya ke minimalis. Kita bisa lihat dari plafonnya gipsum, kemudian juga ada permainan lampu ya, garis-garis lampu gitu, seperti ini lampu LED ya. Kemudian kita menuju ke bagian, nah ini dia pintu masuknya. Kita bisa lihat pintu masuknya itu menggunakan ini pintu aluminium, terus kaca gitu. Ketika kita masuk, kita akan diperlihatkan oleh foyer ya, foyer meja gitu, ada meja, kemudian di atasnya ada action figure, sepertinya ini Iron Man. Jadi Pak Sahroni ini suka dengan Iron Man ya. Dia senang sekali dengan tokoh Iron Man. Oke, kita menuju ke bagian dalam lagi. Nah, ini juga ada patung Iron Man juga ya di dalamnya. Jadi nggak cuma di meja tadi yang kecil-kecil, ini di dalam juga ada Iron Man. Ini Iron Man yang kedua. Jadi ini versi yang keduanya karena bajunya beda dengan versi yang lama ya, yang pertama. Nah, itu adalah Iron Man yang sempat viral diambil oleh orang-orang ya ketika kejadian di sana ya. Itu membuat miris ya. Iron Man diarak-arak ya. Itu harganya ada yang 300 juta kalau nggak salah ya, ada yang 400 juta, pokoknya ratusan juta gitu ya. Itu yang dijarah oleh para pendemo ya. Dan di sini juga ada di bagian luar nih ada si Iron Man juga. Ini dia, ini Iron Man yang di luar. Jadi ada dua, yang dalam sama yang di luar. Nah, yang di luar ini juga sempat viral juga ya, diarak-arak gitu ya. Oke, kita ke ruangan berikutnya dari lantai 1 ini. Itu di sini ada, ketika masuk itu ada meja makan. Jadi untuk lantainya cukup simple, nggak banyak ruangan yang gimana-gimana. Karena kalau nggak salah ini ruangannya
ruangannya, bangunannya itu ukurannya 400 meter persegi. Kemudian lantainya naik gitu ya, jadi dia nggak melebar luas gitu, tapi naik ke atas, jadi persegi terus naik lagi ke atas sehingga bangunan ini tinggi gitu ya, tinggi ke atas. Dan ini kita bisa lihat untuk dindingnya ini menggunakan dinding, kalau gua lihat sih main wallpaper ya, wallpaper untuk dindingnya. Kemudian juga untuk lantainya ya, ini untuk lantainya itu lantainya hitam, marmer hitam, dan ada juga ini mejanya ya, mejanya ini meja kayu ya, memberi kesan mewah ya. Kalau lantai hitam itu ya kesannya kayak gimana gitu. Dan untuk pencahayaan lightingnya di sini itu ya dominan warna kuning ya untuk lampunya ya. Nah itu memberi kesan syahdu gitu ya. Syahdu itu kesannya jadi kayak homey gitu ya, atau ya beda aja gitu. Tapi gue yakin pasti lampunya ini ada dua warna, ada putih juga pasti di sini. Biasanya ada lampu gitu yang saat suasana ingin yang remang-remang gitu, hitam kuning yang dinyalakan, kemudian bisa diganti juga dengan yang putih. Biasanya dia ada dua pilihan warna ya, otomatis gitu ya, biasanya. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang maunya kuning terus saja gitu kan. Tapi ya kalau baca buku di kuning-kuning ini ya sakit juga mata ya. Kurang begitu jelas ya, bagus yang putih ya kalau mau baca atau mau ya untuk memberi kesan lebih terang aja gitu, bagus yang putih ya. Oke. Kemudian ini bagian sudut dari rumah ini ya, lantai 1 ini ada ini seperti ruang tamu kecil yang mengarah ke kolam renang. Nah, untuk konsepnya minimalis. Nah, ini yang unik dari rumah Pak Sahroni ini, untuk konsep luar itu industrial ya, tetapi kalau bagian dalam itu industrialnya nyaris tak ada gitu ya. Ini gua lihat malah larinya banyak ke minimalis. Nah ini yang luar biasa ya. Kolam renang ada di pemukiman yang padat penduduk seperti ini ya. Kolam renang luar biasa ya, bisa bikin kolam renang di tempat seperti ini ya. Nah ini dia. Untuk kolam renangnya pun simpel aja, tidak ada banyak ornamen dinding yang kayak ukiran-ukiran klasik gitu, nggak ada. Dan tidak ada juga penghijauan seperti rumput, pohon, bunga gitu, nggak ada. Jadi bener-bener modern banget ya, seperti kita bisa di foto ini ya. Dan ini untuk kolam renangnya itu adalah indoor, jadi bukan outdoor. Bagian atapnya itu tertutup ya, jadi nggak langsung gitu air masuk ke dalam. Ada atapnya dan menggunakan plafon yang ini nih, sepertinya dia menggunakan ini ya, bukan glass ini. Kalau glass kayaknya terlalu berat ya, mungkin dia pakai akrilik ya untuk roofnya ya, untuk atapnya, sehingga untuk matahari bisa langsung masuk ke dalam kolam renang. Dan ada kisi-kisi juga ini kisi-kisi supaya nggak terlalu silau ya, untuk cahaya matahari masuk ke dalam ya. Dan ini bisa untuk hemat lampu nih, kalau siang-siang berenang tidak gelap ya. Oke, kita lihat di bagian yang lain dari kolam renang ini. Nah ini kita bisa lihat untuk lantai dari kolam renang ini menggunakan kayu solid, dan ada juga sedikit ornamen kayu di dindingnya. Nah ini gua kurang tahu nih tembusnya ke arah mana, tapi aksen kayu seperti ini itu bisa menjadi focal point dari bagian kolam renang. Jadi ada bagian dinding yang sedikit beda dari dinding yang lain. Nah untuk rumah Pak Sahroni ini ternyata menggunakan lift untuk ke lantai atas. Jadi rumah ini ada, gue kurang tahu ya
sepertinya 4 atau 5 lantai gitu ya. Tapi kalau gua salah ya, gua mohon maaf. Yang pasti tinggi dia ya. Nah, ini ada bagian nih, langsung ke bagian atas kita ya. Ini bagian rooftopnya itu ada ruang santai di sini. Untuk lantainya pun sama ya, pakai kayu solid ya. Kemudian di sini baru banyak tanaman-tanaman, bunga-bunga gitu ya, rumput-rumput. Dan ada juga di sini bagian terbukanya bisa memandang langsung ke arah Priok ya. Nah, ini ada meja juga buat nongkrong, seperti semi cafe gitu ya, yang view-nya langsung ke arah pemukiman. Nah, kita menuju ke ruangan lainnya, adalah kamar dari Pak Syaroni ini. Itu kamarnya simple aja ternyata ya, nggak terlalu banyak yang gimana-gimana gitu ya. Gue kaget ternyata di balik kemegahan dia ya, yang punya banyak kendaraan, ternyata kamarnya seperti ini aja gitu ya. Sedangkan koleksi kendaraannya itu ber-mm gitu ya, jam tangan juga ber-mm gitu kan. Khususnya kamarnya dia malah biasa aja gitu ya. Oke, kita menuju ke bagian lain dari kamar ini. Nah, ini adalah bagian untuk TV-nya. Dan ini kamar mandinya. Tetap tidak ada mengarah ke industrial ya, malah tetap ke modern dan minimalis ya. Dan kita bisa lihat juga ternyata kamar mandinya ada TV ya di bathtubnya. Ini nggak tahu kemarin dijarah nggak nih TV-nya. Dan ini kamar anaknya ada 2 warna, hijau dan pink. Sepertinya anaknya laki-laki dan perempuan ya, tapi gua kurang tahu pastinya ada berapa jumlah anaknya ya. Ya pasti kamar anaknya ini lebih ngarah ke klasik untuk kamar anak. Kalau kamarnya dia itu minimalis ya, anaknya klasik. Kemudian di sini ternyata ada ruangan itu ya, ruangan private ya untuk tamu gitu. Nah, ini konsepnya minimalis juga dan luas ya untuk perseginya, sehingga tamu yang ada di sana itu cukup lega untuk bersantai, bicara, ngobrol gitu ya, karena ruangannya lega dan luas seperti ini ya. Oke, kemudian kita ke ruangan yang lain. Di sini juga ada ini nih, ada ruang koleksinya dari istrinya Pak Saroni. Itu ada ruang tas dan ruangan bajunya ya, wardrobe gitu ya. Dan kemudian juga ada ruangan koleksi sepatu dari Pak Saroni. Dan anaknya pun juga punya ruang sepatu sendiri ya. Jadi mereka masing-masing punya ruang sepatu sendiri. Dan apakah sepatu ini semua dijarah? Gua kurang tahu juga. Oke, jadi seperti ini aja bagian dari rumah Pak Saroni. Kita menuju ke yang terakhir yang tadi sempat gua bicarakan di awal video ya, yaitu adalah bagian garasi. Nah, garasi dari Pak Saroni itu sebenarnya ada banyak sih, tapi yang kemarin kayaknya cuma satu ya yang kena massa ya, yang dihancurin sama pendemo ya, oleh para massa ya. Nah, itu di sini kita bisa lihat koleksi mobilnya banyak sekali ya di bagian bawah, dan di bagian atas juga banyak juga. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk konsep garasinya. Nah, ini baru kenanya industrial ya. Meskipun industrialnya belum yang benar-benar industrial yang kental gitu ya, masih ada konsep modern minimalisnya. Tetapi ini lebih industrial ketimbang interior rumahnya ya. Kalau rumahnya tadi benar-benar tidak terlihat industrialnya sama sekali ya, malah ke minimalis. Kalau ini baru yang masih kelihatan sedikit industrial untuk garasinya ya. Kemudian untuk bagian paling atas itu ada ruangan, sepertinya ini ruang untuk menerima tamu. Di sini banyak sekali kita lihat koleksi-koleksi dia ya. Nggak cuman motor, mobil, ternyata dia juga koleksi sepeda. Dan ada action figure juga di sini. Ada Iron Man lagi di sini nih.
dan ada meja, ada kursi, ada rak-rak untuk pajangan. Kemudian juga ini bukan kacanya bagus banget ya, langsung view-nya ke garasi bagian bawah. Jadi kalau mau lihat mobil dari situ sampai nyantai gitu, itu ya keren banget ya. Dan terlihat mewah banget ya untuk garasinya. Ini seperti bukan di Indonesia ya, kayak di luar negeri gitu ya. Luar biasa memang ya. Untuk rumah dan garasi di daerah Priok seperti ini yang di dalam gang ya bisa buat seperti ini tuh luar biasa ya. Dan gua cukup kaget ya melihat koleksi mobil, motor, sepeda ya tadi ya, ada sepeda gitu, dan Iron Man banyak sekali ternyata ya. Dan harganya pun nggak main-main, ini pasti ratusan juta sampai MM-an ya. Belum lagi koleksi jamnya yang kemarin sempat viral, ada yang 11M ya diambil sama orangnya. Oke, demikian video gua tentang mereview rumah Pak Saroni ini. Oke, kita berjumpa di video gua selanjutnya. Gua pamit dan see you geng, see you.